Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-30. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah ketemu, kita membacanya silih berganti. Saya membaca ayat 18, Bapak Ibu ayat 19. Kita bergantian seterusnya hingga ayatnya yang ke-30. Demikian sabda Tuhan. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Dan tentunya yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca atau mendengar firman Tuhan ini. Terlebih bagi kita yang bukan hanya saja mendengar, tetapi kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Sama-sama katakan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. 1, 2, 3. Pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti punya pengharapan-pengharapan. Apalagi di tahun yang baru ini, kita semua pasti punya pengharapan-pengharapan akan apa yang harus kita capai. Tetapi Bapak Ibu Saudara, untuk mencapai pengharapan itu tidak mudah. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita melewati berbagai proses hidup. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita melewati berbagai macam penderitaan. Pertanyaannya adalah, kalau kita diperhadapkan dengan berbagai penderitaan atau masalah hidup, kemanakah kita menaruh pengharapan kita? Tema hari ini menjawab pergumulan kita bahwa pengharapan yang pasti
itu hanya ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini, pada waktu itu jemaat yang ada di Roma itu mereka sedang mengalami kesulitan dan juga penderitaan hidup yang luar biasa. Mereka mendapat banyak tekanan, baik dari orang-orang Yahudi maupun orang-orang Roma sendiri. Oleh sebab itu Paulus melalui Roh Kudus menulis firman Tuhan ini dan memberikannya kepada jemaat di Roma untuk menasihati mereka, mengingatkan mereka bagaimana seharusnya mereka bersikap terhadap setiap keadaan atau situasi penderitaan hidup yang mereka alami. Jadi Rasul Paulus menulis firman Tuhan ini tujuannya adalah untuk menasihati mereka, mengingatkan mereka sikap apa yang harus mereka ambil ketika mereka sedang ada di dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus di sini menasihati mereka agar mereka tetap mempertahankan iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus, menaruh pengharapan mereka hanya kepada Tuhan. Paulus menasihati mereka agar mereka tidak menyesal menjadi umat Tuhan, agar mereka tidak menyesal menjadi orang Kristen hanya karena penderitaan-penderitaan hidup yang sedang mereka alami itu. Dalam firman Tuhan ini ada beberapa hal penting yang ditegaskan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Yang pertama, Rasul Paulus menegaskan bahwa kemuliaan yang akan datang melampaui penderitaan yang sedang mereka alami. Ayat 18 mari kita perhatikan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Di sini Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus sangat yakin bahwa penderitaan yang dialami oleh jemaat pada waktu itu tidak sebanding dengan kemuliaan atau keselamatan yang akan Tuhan nyatakan kelak di dalam sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Paulus juga menggunakan ilustrasi seorang perempuan yang sakit bersalin di ayatnya yang ke-22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Itu adalah gambaran yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk menasihati jemaat yang ada di Roma. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menggunakan ilustrasi seorang perempuan yang sakit melahirkan. Tentunya ibu-ibu lebih tahu bagaimana ketika mengandung. Ya, 9 bulan mengandung, mengalami hal-hal yang tidak enak, tidak nyaman, rasa sakit, dan puncaknya pada waktu melahirkan. Penderitaannya sungguh luar biasa. Perjuangan antara hidup dan mati. Tapi pada waktu anak itu lahir dengan selamat, maka sukacita yang dialami jauh lebih besar dari penderitaan sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan hidup kita sebagai orang percaya. Mungkin selama kita hidup di dunia ini, banyak penderitaan-penderitaan yang kita alami. Banyak masalah-masalah hidup yang kita alami. Banyak masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan hari ini datang dan mengingatkan kita bahwa semua hal penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan, tidak sebanding dengan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita di sorga. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau ada penderitaan-penderitaan kecil yang kita alami di dunia ini, kita harus tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Tetap teguh dalam iman percaya kita. Jangan hanya karena masalah sedikit, lalu iman kita goyah.
Jangan hanya karena masalah sedikit lalu kita tidak masuk gereja. Jangan hanya masalah sedikit lalu kita melupakan Tuhan. Firman Tuhan hari ini datang dan mengingatkan kita semua bahwa apa yang kita alami di dunia ini tidak sebanding dengan keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita orang-orang percaya. Itu hal yang pertama. Sekarang hal yang kedua, ingat bahwa kita tidak pernah sendirian memikul beban kita, sebab ada Roh Kudus yang menyertai dan membantu kita. Kita perhatikan ayatnya yang ke-26. Ayat 26 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Iya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak pernah berjalan sendirian, tapi ada Roh Kudus yang menyertai kita. Bahkan kalau kita tidak tahu berdoa sekalipun, Roh Kudus menolong kita berdoa kepada Allah. Bahkan di sini mengatakan bahwa dengan kata-kata keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka ada Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita. Maka peran Roh Kudus itu adalah menyertai kita. Peran Roh Kudus itu adalah menolong kita, membimbing kita. Kalau kita mau melakukan dosa, tiba-tiba kita ingat, wah, ini apa yang saya lakukan ini berdosa. Kita ingat dan kita tidak melakukan dosa itu. Yang mengingatkan kita, yang menyadarkan diri kita itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Begitu juga bukan hanya menyertai kita, mengingatkan kita untuk tidak melakukan dosa. Tapi Alkitab hari ini memberitahu kita bahwa kalau kita tidak tahu berdoa pun, Roh Kudus berdoa untuk kita. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa jemaat Tuhan yang ada di tempat ini semua bisa berdoa. Amin. Doa makan bisa? Bisa. Doa kalau waktu sakit bisa toh? Bisa. Doa menghadapi masalah bisa? Bisa. Iya. Karena kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, Roh Kudus ada di dalam diri kita, dan Roh Kudus itulah yang memampukan kita dalam berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri, tapi ada Roh Kudus yang menyertai dan menolong kita. Hal yang ketiga, Allah selalu bekerja menyatakan yang terbaik bagi kita yang dikasihinya. Ayat 28 kita perhatikan sama-sama. Ayat 28 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Iya. Jadi Allah selalu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekalipun mungkin kondisi yang kita alami tidak seperti yang kita harapkan, tetapi percayalah bahwa kita sebagai umat Tuhan, Allah tidak akan membiarkan kita terus ada di dalam penderitaan atau persoalan hidup yang kita alami. Kasih Allah selalu menyertai kita. Dan kasih Allah terbukti melalui Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini, menderita, sengsara, disalibkan bahkan mati untuk menyelamatkan kita. Karena itu Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Allah tidak tinggal diam. Ketika Allah menciptakan manusia, Ia tidak membiarkan kita begitu saja. Tetapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah turut bekerja untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita.
Allah bekerja di dalam segala hal. Di sini dikatakan kalau segala hal berarti segala situasi dan kondisi. Bukan hanya Allah bekerja dalam hal yang baik, tetapi hal yang buruk sekalipun yang mungkin kita alami, percayalah bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Salah satunya adalah membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dengan adanya penderitaan, dengan adanya masalah, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, makanya banyak orang kalau sakit datang minta doa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kalau ada masalah yang dihadapi, baru datang kepada Tuhan. Artinya bahwa dengan situasi yang sulit yang mungkin kita hadapi, menurut kita itu tidak baik, tidak enak karena penderitaan. Tetapi ada hal baiknya, yaitu mendekatkan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kadang-kadang kalau orang hidupnya baik, kadang-kadang kalau orang hidupnya nyaman, justru dia melupakan Tuhan. Dia merasa tidak membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Hari Minggu juga dia tidak ingat. Hidupnya diberkati, justru dia melupakan Tuhan. Tapi kalau Tuhan perhadapkan dia dengan penderitaan, maka dia tahu bahwa ada Tuhan yang harus dia cari. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, Tuhan perhadapkan kita pada proses hidup supaya iman kita dimurnikan, supaya kita bertumbuh dalam iman. Jadi sekalipun dalam penderitaan, percayalah bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Pertanyaan refleksi bagi kita, untuk kita bawa pulang dalam kehidupan kita. Apa respon kita terhadap setiap penderitaan hidup yang kita alami? Penderitaan, masalah dalam keluarga, pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya. Kira-kira kalau kita diperhadapkan dengan situasi yang demikian, apa respon kita? Apa sikap kita? Firman Tuhan hari ini sudah mengajarkan kita supaya kita tetap percaya kepada Tuhan, supaya kita tetap memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita harus ingat bahwa Roh Kudus yang senantiasa menolong menyertai kita dalam setiap kelemahan kita. Berikut, apakah Allah hanya turut bekerja dalam keadaan yang baik? Ternyata dalam firman Tuhan ini tidak. Allah turut bekerja dalam segala hal, baik ketika kita sehat maupun sakit, baik ketika kita senang maupun susah, baik ketika kita menghadapi suka maupun duka. Semua dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Makanya ada pujian dalam Kidung Jemaat mengatakan bahwa suka duka dipakai untuk kebaikan kita. Kira-kira Kidung Jemaat berapa itu? 408. Mari kita buka untuk kita nyanyi untuk menutup firman Tuhan ini. 408. Suka duka dipakainya untuk kebaikan kita. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Itu judulnya. 408. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Kita nyanyikan pujian ini untuk menutup firman Tuhan ini. Di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai saudari, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikan
suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Biarlah kita selalu mengingat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.